Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari atau mengetahui mengenai materi perkembangan pendidikan di Asia Barat, yang dimana lebih spesifiknya pada kesempatan ini saya dan teman kelompok saya akan membahas mengenai perkembangan yang ada di negara Arab Saudi. Jadi sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkembangan yang ada di negara Arab Saudi, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai mutu pendidikan itu sendiri seperti apa dan bagaimana. Nah, mutu sendiri merupakan kualitas. Kualitas di sini dimaksud di mana mutu itu dapat memenuhi atau melebihi harapan, atau bisa dikatakan juga sebagai kualitas yang harus kita penuhi atau bahkan melebihi yang kita bayangkan atau kita harapkan sebelumnya. Kemudian pendidikan sendiri merupakan usaha untuk mewujudkan suasana proses belajar mengajar agar peserta didik atau siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian dapat kita simpulkan bersama bahwasanya mutu pendidikan itu sendiri di mana kita mengharapkan atau kita harus mencapai sebuah tuntunan yang kita harapkan bersama untuk yang dimana yang harus digapai atau kita gapai bersama dalam pendidikan itu sendiri mengenai manajemen yang baik, disiplin, bisa efisien berdasarkan berdaya hasil, bisa fleksibel dan pastinya berkompeten di dalam lembaga pendidikan sendiri. Kemudian dalam mutu pendidikan sendiri, mutu itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu mutu input, mutu output, dan mutu proses. Yang dimana mutu input merupakan pendidikan akan dinyatakan berhasil jika melalui sebuah proses. Mutu output sendiri merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari proses yang ditempuh oleh peserta didik. Sedangkan mutu proses merupakan sistem terlaksananya manajemen sekolah atau tata peraturan yang ada yang telah dicapai dengan baik oleh suatu instansi kependidikan. Mungkin itu saja pemahaman kita bersama mengenai materi mutu pendidikan itu sendiri seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya saya persilakan teman kelompok saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kedua yaitu karakteristik mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari 13 aspek. Yang pertama yaitu kinerja atau performa, di mana berkaitan dengan aspek fungsional sekolah yang terdiri dari kinerja guru dalam mengajar. Aspek yang kedua yaitu waktu wajar, sesuai dengan waktu wajar, di mana meliputi dari memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Yang ketiga handal, yang keempat daya tahan. Maksudnya meskipun dalam kondisi krisis moneter sekolah tetap bertahan. Yang kelima ada indah, kemudian hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, maksudnya aturan-aturannya mudah diterapkan, kemudian ada bentuk khusus atau keunggulan. Kemudian ada standar tertentu, konsistensi, seragam, mampu melayani, dan ketepatan. Materi yang ketiga yaitu pengembangan mutu pendidikan di Arab Saudi. Bagaimana sistem pendidikan di Arab Saudi? Nah, sistem pendidikan di Arab Saudi memiliki beberapa kesamaan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Arab Saudi dimulai dari sekolah prasekolah dasar, kemudian sekolah dasar, lalu dilanjutkan sekolah menengah pertama, dan dilanjutkan sekolah umum atau khusus. Pendidikan telah menjadi perhatian utama di Arab Saudi semenjak unifikasi negeri pada tahun 1932. Pada tahun 1954, Kementerian Pendidikan pada tahun 1964. Raja Faisal bin Abdul Aziz memegang tampuk pemerintahan menggantikan ayahnya Abdul Aziz
Pada masa ini, diadakan pembaruan di dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan secara besar-besaran disediakan bagi laki-laki dan perempuan dimulai dari taman kanak-kanak sampai universitas mahasiswa militan, diberikan beasiswa untuk studi spesialis dan institut internasional. Orang tua mahasiswa yang kurang mampu membiayai sekolah anaknya dibantu oleh negara pemerintah Saudi Arabia dan mengambil slogan Free Education for All dan dijadikan kebijakan yang permanen. Materi selanjutnya yang pertama yaitu pendidikan dasar di Arab Saudi. Nah, pendidikan dasar di Arab Saudi ini dimulai pada usia 6-12 tahun. Kurikulum atau mata pelajarannya terdiri dari bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah khusus untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani khusus untuk anak laki-laki, studi Islam dan sains, serta nantinya akan mendapatkan sertifikat yaitu Syahadat Al-Madaris Al-Ibtidaiyah. Nah, yang kedua itu pendidikan menengah. Di Arab Saudi, pendidikan menengah dimulai pada usia 12-14 tahun. Kurikulumnya terdiri dari bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah khusus untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani khusus untuk anak laki-laki, studi Islam, sains, bahasa, serta nantinya akan mendapatkan sertifikat berupa Syahadat Al-Kafa'at Al-Mutawassitah. Selanjutnya yaitu pendidikan lanjutan. Di Arab Saudi sendiri, pendidikan lanjutan terdiri dari pendidikan lanjutan umum, pendidikan lanjutan agama, dan pendidikan lanjutan teknik. Pada pendidikan lanjutan umum sendiri berdurasi 3 tahun mulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Pada tahun pertama, mata pelajaran wajibnya yaitu bahasa Arab, biologi, kimia, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus anak laki-laki, dan pendidikan agama. Selanjutnya yaitu pendidikan lanjutan agama. Durasinya sama yaitu 3 tahun, mulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Mata pelajarannya yaitu bahasa Arab dan literatur, bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografi, sejarah, dan pendidikan agama. Yang terakhir yaitu pendidikan lanjutan teknik. Durasinya masih sama yaitu 3 tahun, mulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Kurikulumnya terdiri dari 3 tipe yaitu teknikal, komersial, dan agrikultural. Teknikal sendiri terdiri dari gambar arsitektur, otomotif, elektrikal, mekanika mesin, mekanika metal, radio, dan televisi. Dengan pelajaran tambahan yaitu bahasa Arab, kimia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan fisika, fisika murni, dan pendidikan agama. Untuk komersial terdiri dari bahasa Arab, akuntansi dan pembukuan, korespondensi komersial, ekonomi, bahasa Inggris, matematika ekonomi, matematika umum, geografi, manajemen dan kesekretariatan, dan pendidikan agama. Terakhir yaitu agrikultural, terdiri dari ekonomi agrikultur, agronomi, perkembangbiakan hewan, biologi terapan, kimia terapan, matematika terapan, fisika terapan, bahasa Arab, bahasa Inggris, manajemen pertanian dan lahan, hortikultura, pendidikan agama, pemasaran, dan nutrisi pangan. Untuk pendidikan tingginya, Arab Saudi membaginya menjadi 2 bagian utama yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum.